Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Baik-baik? Semoga kalian sehat ya. Dan tentunya pembelajaran jarak jauh kalian masih bisa semangat. Oke? Baik. Oh iya, sebelum Bapak memaparkan materi pembelajaran jarak jauh, pengen bertanya dulu. Ada yang rindu sekolah? Pasti banyak. Termasuk Bapak juga rindu ke kalian. Ya, Bapak sempat melihat Instastory OSIS SMP Santo Yusuf. Di situ cukup banyak yang rindu akan ke sekolah. Contoh, rindu rebutan kipas angin, rindu ingin bermain futsal, bermain basket, bermain musik, bermain teater, dan lain-lain. Tahan dulu ya rindunya. Semoga kita cepat ketemu dan wabah corona ini bisa cepat pergi. Baik, hari ini Bapak ingin memaparkan materi bab terakhir, yaitu tentang buku. Buku dibagi menjadi dua, buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelum kita membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi, kita lihat dulu peribahasa buku adalah jendela dunia. Ada yang tahu tidak maksudnya? Maksudnya adalah dengan kita membaca, kita akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang lebih luas. Dan dengan membaca, kita akan bisa cerdas dan bisa berjaya di muka bumi ini. Selain itu, membaca buku juga kita akan mendapatkan kesenangan dan hiburan tentunya. Baik, kita akan masuk ke materi buku fiksi dan non-fiksi yang tadi sekilas sudah Bapak sampaikan. Keragaman informasi dalam buku fiksi itu contohnya ada novel, ada kumpulan dongeng, kumpulan cerpen, dan lain-lain. Nah, di sini ada posternya ya, ada Milea, ada Laskar Pelangi, dan lain-lain. Buku non-fiksi contohnya ada buku pelajaran, ilmu pengetahuan, ilmu populer, biologi, biografi, dan lain-lain. Atau teks ulasan juga bisa termasuk ya. Itu perlu kalian ingat. Selanjutnya, poin nomor 2 itu informasi buku melalui indeks. Ada yang tahu tidak apa itu indeks? Nah, ini indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Contoh, misalnya kita akan mencari indeks topik yaitu epidemi. Nah, ini epideminya muncul di angka 3, terus 86, terus ada di halaman 10 dan 155. Lalu jilid ensiklopedia ada di angka 6, lalu epideminis itu ada di angka 5. Lalu perincian indeks topik itu ada di halaman 86, yaitu anggrek. Dan nomor halaman ensiklopedia contoh seperti ini, atau ada di epigrafi. Baik, catatan tentang isi buku. Nah, ini penting dan sangat membantu ketika kita ingin mencatat informasi dalam buku. Langkah yang pertama adalah tentukan dulu kata atau istilah yang hendak dicari penjelasannya. Lalu yang kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeks itu. Lalu yang ketiga, pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah catatlah bagian-bagian penting dari penggunaan kata atau istilah itu. Selanjutnya, poin B, menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi dan non-fiksi. Sebetulnya contoh peta konsep ini banyak ya. Mungkin kalian juga tahu peta konsep itu ada yang berbentuk persegi ya atau diagram. Ini arah petunjuknya.
Lalu ada juga yang berbentuk tabel, ada juga yang berbentuk bulat, ya. Nah, itu tergantung selera kalian. Ketika kalian ingin membuat sebuah peta konsep, yang penting tujuannya adalah untuk mempermudah mencari sebuah informasi. Tuh. Selanjutnya nomor 2, teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, poin A, sediakan kertas yang diberi gambar berupa titik-titik. Nah, yang ini gambar dan titik-titiknya. Lalu poin B-nya, gerakan tatapan mata dengan mengikuti titik-titik hitam itu secara cepat. Jadi kalian harus cepat ya. Nah, teknik fiksasi sebagai salah satu cara meningkatkan kecepatan membaca. Lalu yang poin C, ulangi latihan itu berkali-kali dengan titik-titik hitam yang semakin dijarangkan. Nah, ini sudah dijarangkan titik-titik hitamnya. Dan yang poin D, terapkanlah latihan itu terhadap bahan bacaan yang sesungguhnya. Selamat mencoba nanti ya. Di buku itu ada, di buku bahasa Indonesia. Selanjutnya, selain itu juga proses membaca cepat dapat dilakukan dalam berbagai teknik. Pemilihan teknik membaca bergantung pada jenis bacaannya. Nah, ini bentuk zigzag digunakan untuk teks yang sulit, bentuk spiral untuk teks yang agak sulit, dan bentuk diagonal atau vertikal untuk teks yang mudah, misalnya kamus ataupun surat kabar. Nah, ini contoh bentuk zigzag untuk teks yang sulit. Ini zigzagnya mendatar ya. Biasanya kalau dalam buku itu zigzagnya dari atas ke bawah. Lalu bentuk diagonal untuk teks yang mudah, ini menyamping dan horizontal ke bawah. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Lalu bentuk spiral untuk teks yang agak sulit. Nah, ini contohnya. Baik, selanjutnya poin C yaitu daya tarik buku fiksi dan non-fiksi. Daya tarik buku fiksi yaitu nanti kita bisa akan melihat dari sisi temanya atau amanat, ya. Yang kedua, penokohan atau karakternya, itu bisa menjadi acuan kita, atau mungkin bisa dijadikan panutan ketika tokoh tersebut mempunyai karakter yang baik, yang positif. Yang ketiga, alur atau suasana. Dilihat jalan ceritanya, lalu suasananya, apakah ini bisa membangun emosi si pembaca atau tidak. Tentu ini akan menjadi daya tarik fiksi. Selanjutnya ada juga yang disebut daya tarik non-fiksi. Yang pertama, tentang kelogisan argumen. Nah, sejauh mana wacana atau argumennya itu masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal, itu bisa jadi referensi buat kita, ya, untuk membahas tentang informasi. Lalu yang kedua, kelengkapan data. Nah, kelengkapan data ini juga penting, anak-anak. Kenapa? Karena ini bisa dipertanggungjawabkan ketika kita butuh sebuah informasi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh tayangan video fiksi dan non-fiksi. Bapak ambil dari YouTube, ya, maaf, Bapak belum menuliskan di sini alamat linknya. Ini bukan Ainun tapi Anun, hasil karya orang Indonesia asli. Selamat menyaksikan, semoga kalian bisa memaknai tayangan ini dengan baik. Gimana kamu sama dia? Baik kok. Kelihatannya kamu lagi ada masalah ya sama dia. Enggak juga. Udah, gak usah gengsi, gak apa-apa, cerita aja, kali itu aku bisa bantu. Aku malu ceritanya. Sejak kapan kamu jadi pemalu? Bukannya kamu orangnya gak tau malu ya? Dia beda banget sama kamu. Ya kalau sama kembar dong. Cuek, gak pedulian, gak usah diajak bercanda. Kalau diajak makan milih-milih, ngambekan, salah dikit aku
otaknya, malesan, gak kayak kamu. Itu kan udah pilihan kamu. Aku pernah nanya kan waktu itu sama kamu. Kamu yakin mau ninggalin orang yang udah 2 tahun sama kamu demi dia yang baru 2 hari kamu kenal? Aku nyesel, bukan berarti aku mau balikan sama kamu. Aku cuma mau cerita aja. Mungkin belum beradaptasi aja sama dia. Nanti juga terbiasa kok sama sikapnya dia. Kan belum sebulan juga. Aku kasih tahu ya, kalau kamu cari yang sempurna tuh gak akan ada. Yang ada itu, cintai pasangan kamu secara sempurna. Iya benar. Semakin aku cari yang sempurna, semakin buruk yang aku dapet. Nah itu tahu. Udah, nanti juga terbiasa kok sama sikapnya dia. Belum beradaptasi aja. Kalau aja waktu bisa diulang. Jangan mengulang yang udah terjadi. Tapi, perbaikilah semua untuk kedepannya. Jadi gak terjadi lagi. Kamu bijak dan dewasa banget sekarang. Apa sih? Enggak kok. Besok aku kirim paketnya ke rumah kamu. Paket? Nah, ada yang baper ya? Penasaran? Silahkan kalian bisa cari di YouTube ya. Nanti Bapak akan cantumkan linknya di YouTube ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh tayangan video non-fiksi berupa teks ulasan film. Nah, ini baru benar. Ini Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film bareng gua Abi. Habibie dan Ainun. Iya, udah diam Putri. Satu film. Berbeda pita. Jangan. Meski sebenarnya lebih cocok diberi judul Ainun Besari, film ini sebagaimana Rudy Habibie merupakan spin-off The Original Habibie dan Ainun yang sukses besar 7 tahun yang lalu. Keberadaannya bukan saja cash grabber memanfaatkan hype originalnya yang memiliki penggemar tersendiri, namun cukup dimaklumi bahkan mungkin diharapkan keberadaannya ketika di film originalnya karakter Ainun cenderung tidak terlalu banyak disorot. Meski sejujurnya nama Hanung Bramantyo di kursi sedikit lemah. Maudy Maaf, Ayunda ada sendiri yang yang telah bakat ya. berperan sebagai Ainun sejak Rudy Habibie menggantikan Bunga Mengingat Citra waktu. Lestari hanya mampu tampil serviceable. Walaupun ketika dituntut melakoni adegan-adegan yang penuh ledakan emosi, tampak sekali kepura-puraan dalam gesturnya. Meski di banyak bagian sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena Maudy sendiri berhasil tampil mempesona sebagai Ainun muda. Di aspek penyutradaraan, patut diapresiasi Hanung berani mengambil banyak langkah-langkah beresiko, seperti memoles Reza Rahadian dengan teknologi de-aging serta body swap, sesuatu yang belum pernah gua dengar dilakukan sineas tanah air lainnya. Kemudian dalam menciptakan atmosfer dekade 50-an, banyak sekali peran CG yang diterapkan. Meski belum dalam level yang sangat meyakinkan, namun tetap jauh dari kata murahan. Meski Hanung sendiri sepertinya memang tidak terlalu berniat menampilkan aspek lainnya secara akurat, seperti hubungan muda-mudi pada era tersebut, atau cara berpakaian karakter Ainun yang sedikit kurang relevan, serta adegan prom night yang jelas tidak mewakili zamannya terutama di Indonesia. Hal lainnya tentu bukan film Hanung namanya tanpa diwarnai hal-hal politis dan kontroversial, yang terutama diwakili karakter Ahmad yang diperankan Jeffrey Nicole, dengan gagasan-gagasannya mengenai kebebasan dalam tanda kutip serta kenyinyirannya mengenai orang Indonesia, sesuatu yang keberadaannya sedikit memaksa. Namun gua cukup salut dalam formulasi tersebut. Hanung juga menyempatkan khotbah mengenai kesetaraan gender, meski pada eksekusinya tidak selalu berjalan mulus. Habibie dan Ainun 3 pada dasarnya masih bisa dinikmati, namun sejujurnya keberadaannya memang tidak terlalu esensial. Tentunya dengan menurunkan ekspektasi dan sedikit bersabar dengan cara bertuturnya yang lamban dalam cara yang tidak terlalu menarik dan menggugah. Ada banyak dialog-dialog cringe, overly dramatic scene yang menyebalkan dan gimmicky, serta bagian akhir yang didesain untuk menginspirasi dan memberikan emotional impact, namun berujung garing dan kehilangan momentum. Boleh setuju, boleh tidak. Nah, itu contoh video tayangan non-fiksi berupa teks ulasan film. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya di situ disampaikan. Nah, itu yang bisa Bapak paparkan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Semangat dan yakin bisa. Salam literasi.
Selamat pagi.